Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi pada materi anatomi untuk hari ini. Mohon maaf untuk kemarin saya belum bisa masuk karena ada berbagai hal yang harus saya kerjakan. Untuk hari ini saya akan memberikan materi lanjutan, yakni kita akan mengenal dan memahami terkait tulang yang ada pada tubuh kita, pada bagian badan atas hingga tungkai atas. Nah, teman-teman yang saya banggakan, langsung saja akan saya perkenalkan terlebih dahulu sebelumnya yang dimaksud dari badan atas hingga tungkai atas itu seperti apa. Berikut akan saya sajikan berupa foto sebelumnya untuk terlebih dahulu kita mengenal terkait materi kita hari ini. Oke teman-teman, berikut adalah gambar yang bisa saya post. Nah, kemarin di waktu awal perkuliahan sudah saya berikan materi awal terkait anatomi. Nah, ini kita akan membahas pada seluruh bagian tubuh pada manusia tentunya. Anatomi yang akan kita pelajari di sini adalah anatomi manusia. Nah, anatomi manusia ini memiliki beberapa bagian dari tengkorak hingga sampai ujung kaki atau ujung jari kaki. Nah, teman-teman yang saya banggakan, kemarin juga sudah saya putarkan gambarnya ya, seperti ini, atau malah yang lebih vulgar lagi ya, sebenarnya ada foto tersebut, tapi ketika saya tampilkan nanti saya takutnya nanti kena ada suatu permasalahan karena saya menampilkan gambar yang tidak senonoh. Akan tetapi maksud saya kenapa saya memaparkan gambar-gambar anatomi ini adalah sebagai pengenalan kita untuk mengenal lebih dalam lagi terkait keilmuan anatomi. Nah, ini adalah tubuh teman-teman sekalian ketika atau bagian-bagian anatomi tulang pada tubuh manusia, termasuk tubuh Anda juga. Mulai dari kepala hingga ujung kaki. Nah, jika ditoleh bagian belakang, tampak ventral, ini adalah pada bagian belakang. Bisa saudara lebih amati lagi, ya, bisa teman-teman lebih amati lagi bahwa tubuh Anda terdiri dari berbagai tulang yang penyusun pada badan Anda sekalian. Nah, mulai dari kepala, ya, ini kemarin sudah saya bahas bahwa ada apa, teman-teman, kalau misalkan masih ingat, ya, ini adalah bagian clavicle dan ini adalah tulang tengkorak. Yang di atas ini namanya adalah tulang kranium, maka yang di depan ini adalah tulang facialis. Nah, kita nanti akan membahas terkait beberapa nama atau beberapa bagian-bagian yang penyusun tulang yang ada pada tubuh manusia. Oke, kita bisa next gambarnya. Berbagai macam tulang. Nah, ini ketika jari teman-teman sekalian diperjelas melalui MRI atau ronsen, ya, dilihat lagi melalui alat dari kesehatan. Jadi kita bisa melihat ini pada bagian tulang tangan. Teman-teman bisa melihat, ini saya ambil dari Atlas Sobuta, bisa teman-teman download juga di di Google.
atau teman-teman bisa beli buku atau beli atlas yang namanya Atlas Sobota. Nah, teman-teman, ini adalah salah satu gambar dari yang dinamakan pertumbuhan pada manusia. Manusia ketika dilahirkan hingga dia menemui ajal, tulang tersebut mengalami pertumbuhan. Ya, tulang tersebut mengalami pertumbuhan bisa dari segi jumlahnya dan bisa dari segi massa atau besarnya. Loh Pak, jumlahnya bagaimana maksudnya? Apakah misalkan dari jari tangan kita itu nanti akan bertambah 6, 7, 8 seperti itu dalam satu jari, dalam satu tangan, tidak seperti itu. Lihatlah pada gambar 15 dan gambar 16 ini. Pada usia anak-anak, usia 4 tahun, usia 5 tahun, ini ketika kita lihat pada pergelangan tangan atau pada telapak tangan, ketika dilihat lebih jelas lagi menggunakan alat lab, ini memiliki pertumbuhan lagi dari kalau misalkan ya jumlahnya pada telapak tangan itu usia 4 tahun terdiri dari 4 bagian penyangga pada telapak tangan. Nah, kemudian di usia lanjutan atau di usia 7 hingga 10 tahun, karena pada saat itu masa-masa pertumbuhan, ya, masa-masa pertumbuhan, maka tulangnya juga mengalami pertumbuhan, bisa mengalami perbanyak juga atau dapat bertambah juga. Kalau tadi 4, di sini ada lebih dari 4. Nah, teman-teman, ini masih dari tangan saja, belum pada bagian-bagian yang lain. Nah, Pak, bagaimana dengan yang lain? Bisa bertambah, ya, tulangnya bisa susunannya bertambah atau susunannya mulai menguat atau mengeras. Contoh pada kepala, ya, kepala itu usia berapa mulai mengeras? Mulai dari usia 1 tahun. Nah, ketika mulai dari sebelum usia 1 tahun, kepala ini masih terasa gembuk pada Jawanya atau masih empuk, ya, gembuk atau empuk. Nah, ketika setelah usia 1 tahun, pertumbuhan itu mengalami kemajuan, mulai dari mengerasnya kepala, bertambahnya susunan rangka, dan lain-lainnya. Pak, saya mau tanya, misalkan saya mengalami sendiri pada tangan saya ini terdapat, mohon maaf sebelumnya, terdapat tulang yang tumbuh secara tidak wajar, ya. Makanya mulai dari sekarang teman-teman harus rajin untuk memegang atau menyentuh pada bagian anggotanya, anggota badannya, ya. Katakanlah misalkan pada tangan Pak, saya mengalami pertumbuhan tulang yang tidak wajar. Pada tangan saya ini kok saya raba ini ada tulang yang menyerupai jari lagi, Pak. Ini bagaimana? Nah, sebenarnya teman-teman, sedini mungkin harus tanggap seperti itu. Ketika teman-teman sekarang ini misalkan usia sudah 18 sampai 20 tahun, maka ini sudah sudah terlalu lama. Maka sejak dini tersebut harus segera diketahui, oh ternyata saya memiliki tulang yang tidak wajar. Maka harus diperiksakan, ya, diperiksakan dalam artian di sini apakah tulang tersebut wajar atau tidak. Ketika dilihat oh ternyata tidak wajar, karena misalkan di jari telunjuk ini mengalami percabangan atau mengalami pertumbuhan tulang yang baru, ya. Maka ada yang menyebutkan juga, oh tulang jari saya di sini ada 6. Nah, ini nggak mungkin seperti itu, jari kok ada 6, ya. Semuanya sudah tersusun rapi 5. Ya, biasanya kalau teman-teman
pada saat adik lahir atau memiliki anak, kemudian anak itu lahir, para suster atau para tenaga medisnya ketika mendapat bayi tersebut dari ketika proses kelahiran, maka dicek lagi, oh ini jarinya 5 ya, kanan 5, kiri 5, kakinya juga seperti itu. Semuanya normal, Pak. Nah, seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan di perkembangan usianya, maka bagian tubuh itu juga akan mengalami pertumbuhan, dan ada pertumbuhan yang normal dan pertumbuhan yang tidak wajar. Nah, ketika mengetahui tidak wajar, maka harus segera dicek lagi. Oh, ternyata tidak wajar, akhirnya harus dipotong. Seperti itu. Nanti dipotong tidak hanya langsung diputus seperti itu saja, tapi harus melalui medis. Memang harus dipotong, tapi harus dengan pengobatan yang sesuai dari medis tersebut. Nah, ini pada kalau yang bawah ini sudah mengalami pertumbuhan lagi. Kalau tadi masih ada penambahan dari usia 4 ke usia 7, kemudian ada mengalami kepadatan lagi, ya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa jika tidak bertambah ya terjadi kepadatan pada tulang-tulang tersebut. Nah, kalau ini otot ya teman-teman, bukan tulang. Otot akan kita bahas besok ketika pembahasan miologi. Nah, ini facialis occipitalis kemarin. Nah, belum ada. Bentar. Oh, sudah tidak ada di sini. Mohon maaf, sebentar, saya stop share dulu. Oke. Jadi hari ini yang akan kita bahas adalah pada bagian badan atas yang meliputi tangan. Ya, di tangan ini adalah pada tulang pada bagian tangan. Kemudian pada badan, ya, badan tengah, ya, yang bukan merupakan anggota gerak. Kalau tangan di sini adalah anggota gerak atas. Kemudian, nah, nanti teman-teman akan mengenal istilah-istilah yang ada pada lengan atau alat gerak bagian atas, pada pinggul, dan pada paha. Jadi semua yang akan kita bahas pada hari ini cukup padat. Kita akan mengenal beberapa bagian-bagian tersebut. Nah, tangan tadi sudah saya sebutkan. Ini bagian yang atas ini pada bagian dada, kemudian ini pada bagian lengan, dan ini pada bagian tangan. Lengan bawah. Nah, ini otot.
Kemudian kita akan cari gambar pada bagian bawah, pada bagian pinggul, dan pada bagian paha. Oh, sudah habis. Oke, oke, seperti itu aja. Kita akan langsung menuju ke PowerPoint saya yang sudah saya siapkan. Oke, teman-teman. Yang akan kita bahas di sini yang pertama adalah skeleton runci atau rangka badan. Maaf sebentar, saya mau cas laptop saya lebih dulu. Oke. Skeleton runci atau rangka badan atas. Mana badan atas? Adalah pada bagian dada, pada bagian punggung hingga pada bagian perut. Jika kita raba pada menggunakan tangan. Next. Nah, pada skeleton runci ini sudah saya sebutkan dari mulai dada hingga perut. Tulang membentuknya adalah vertebrae, kemudian sternum, dan tulang koste. Nah, menurut ini saya purno enggak ya? Maksud saya di sini adalah pada bagian koste. Jadi istilah yang akan saya berikan di sini tidak ada unsur purno atau unsur yang jorok, tetapi saya di sini adalah memperagakan bagian-bagian atau nama-nama tulang pada anatomi manusia. Vertebrae di sini merupakan tiang punggung yang terletak di sebelah dorsal di atas traktus digestivus atau saluran pencernaan pada linea mediana. Nah, teman-teman, sudah saya sebutkan vertebrae atau os vertebrae ini adalah pada tulang belakang. Nah, teman-teman bisa menghitung semua atau dengan temannya bisa saling menghitung. Lihat di situ pada tulang belakang memiliki dua lengkungan. Pertama yang pada bagian atas, kemudian pada bagian bawah. Nah, dan pada bagian atas ini ada pada bagian leher hingga pada belakang paru-paru hingga jantung. Nah, dua lengkungan itu adalah lengkungan ventral dan lengkungan dorsal atau yang disebut lordosis dan kyphosis atau kyphose. Nah, mana tulangnya atau fungsinya apa? Tulang belakang secara keseluruhan berfungsi sebagai tulang penyokong tubuh, terutama tulang lumbalis. Nah, kita akan lihat. Nah, ini tadi sudah saya sebutkan bahwa terdapat ada dua lengkungan, ya, mulai dari leher ke belakang hingga pada kalau teman-teman merasakan pada bagian belakang paru-paru atau belakang jantung ini menuju hingga pada bagian tulang ekor. Tulang ekor itu mana Pak? Pada tulang pantat atau tulang pokok. Memiliki 1, 2, 3, 4, 5 bagian yang dinamakan cervical vertebrae, thoracic vertebrae, hingga lumbar vertebrae, dan sacrum dan coccyx. Nah, di sini dijelaskan juga terdiri dari 34 bagian penyusun tulang yang ada di vertebrae. Kalau bagiannya, ya per bagian kita ada 5 kurang lebihnya, ada cervical, thoracic, lumbar, sacrum, dan coccyx. Ya, 34 itu apa Pak? Ya, ini penyangganya ini. Ini ada berbagai macam tulang. Ini juga disebut sebagai tulang yang tidak beraturan.
Ya, teman-teman bisa lihat di sini. Sini terdiri tidak beraturan karena apa? Karena terdiri dari masing-masing atau terdiri dari 34 tulang penyusunnya. Nah, ini seperti yang kita lihat lagi, mulai dari leher, kemudian menyekung pada belakang paru-paru atau belakang jantung atau pada punggung. Nah, itu ya, pada punggung hingga menuju ke tulang bokong atau tulang paha. Nah, sedikit terkait materi ini, kalau dulu teman-teman misalkan saling bercanda ya, memindahkan kursi temannya yang sedang duduk, misalkan berdiri, kemudian teman-teman memindahkan kursinya hingga temannya yang mau duduk, karena kursinya dipindah, maka dia akan terjatuh. Nah, mulai sekarang teman-teman harus menghindari hal tersebut. Karena apa? Karena sangat berbahaya. Teman-teman, tulang belakang ini bukan hanya tulang penyangga tubuh saja, tapi tulang belakang ini merupakan tempat penyusun, tempat menempelnya saraf-saraf tubuh kita. Mulai dari otak kita, kemudian tersambung melalui badan kita, sel sarafnya ini menempel pada bagian tulang belakang. Nah, kita kembali lagi di tadi, bahwa teman-teman jika masih melakukan percandaan tersebut, maka dapat membahayakan teman Anda tersebut yang Anda bercandai. Ya, bercanda, kemudian kursinya ditarik sehingga dia jatuh. Ketika dia jatuh, ingat koksik. Tidak kelihatan ya. Nah, koksik ini tulangnya kecil. Ya, kalau teman-teman lihat di situ ada koksik. Kursor saya tidak ini. Nah, ini koksik. Ketika dia jatuh, dia dari pantat menuju ke ubin, ke lantai, pecah, maka mengakibatkan gangguan pada tulang belakang ini. Maka sangat berbahaya sekali bercanda seperti itu. Kalau dulu guru mengetahui, pasti guru tersebut marah karena seperti itu akibatnya. Ketika koksik itu nanti pecah atau sakrumnya nanti terganggu karena terjadi benturan tersebut, maka mengakibatkan gangguan pada tulang belakang atau pada saraf yang menempel pada tulang belakang tersebut. Maka teman-teman harus menghindari bercanda seperti itu. Nah, kemudian ada lagi, misalkan teman-teman dulu sering melihat sinetron atau melihat film, ketika punggung ini dipukul, ya punggung ini dipukul maka pingsan. Wah, itu lebih tidak teman-teman, bahwa itu memang seperti itu adanya. Bahwa ketika punggung itu dipukul dengan keras atau mungkin kalau dulu sering mainan gebuk punggung ya, itu sangat berbahaya sekali. Ketika punggung itu dipukul, maka terjadi gangguan pada saraf-saraf yang ada pada punggung. Sama seperti tadi. Jadi bahwa sangat vital sekali teman-teman ketika yang ada pada os vertebrae ini atau tulang punggung. Nah, maka dari itu teman-teman, bahwa kita harus menjaga tulang punggung kita agar selalu dalam keadaan aman dan sehat. Mulai dari pasokan vitamin hingga aktivitas-aktivitas yang tidak memberatkan. Nah, next. Nah, tadi sudah saya sebutkan bahwa vertebrae itu terdiri dari 5 bagian. Yang pertama cervicalis, thoracalis,
lumbalis, sacralis atau sacrum, kemudian ada coccyx atau caudalis. Nah, bisa disebutkan seperti itu, jadi terdiri dari 5 bagian. Nah, teman-teman, tadi sudah saya sebutkan juga, ini pada cervicalis atau pada bagian atas, ya, pada bagian pertama, terdiri dari tulang yang tidak beraturan. Nah, ini bisa kita lihat sendiri, ada 7 penyangga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 penyangga yang dominan berada pada leher kita. Nah, ini merupakan tempat menempel. Ini kalau misalkan ada dilihat dari belakang, ini bisa kita cek. Nah, di sini teman-teman, ini adalah pada bagian belakang. Nah, pada bagian foramen dan tuberculum inilah, foramen dan tuberculum anterius inilah merupakan tempat melekatnya tulang dan melekatnya beberapa saraf pada otak kita atau pada bagian tubuh kita. Tulangnya seperti ini, tulangnya tidak beraturan dan terdiri dari berbagai jenis tulang, mulai dari atlas, aksis, kemudian ada prominen, semuanya menyusun di situ. Nah, di sini juga ada yang bagian kedua, vertebrae thoracalis, ya. Kemudian tulang penyusunnya masih seperti tulang yang tidak beraturan. Kemudian bagian ketiga, vertebrae lumbalis. Nah, ini teman-teman merupakan bagian tubuh yang dapat melakukan rotasi. Masih tersusun pada tulang yang tidak beraturan. Nah, ini pada bagian keempat, lumbalis. Nah, mengapa bolong-bolong itu atau mengapa ada foramina sacralis anterior? Nah, ini terjadi untuk menempel saraf yang ada pada tubuh kita. Nah, ini adalah coccyx. Nah, saya akan bahas ini dulu, teman-teman. Dulu kalau misalkan di SMA, kita mengenal ada beberapa kelainan pada tulang punggung. Yang pertama di sini adalah psikolis, saya seperti itu. Psikolis ini merupakan kelainan bentuk pada tulang belakang, yang mana pembengkokannya itu atau kelainannya tersebut tulang belakang ke arah samping atau kanan. Nanti akan saya sebutkan lagi psikolis itu modelnya seperti apa. Nah, seperti ini, bahwa A itu adalah yang normal, teman-teman. Ya, normal. Normalnya ketika kalau tadi saya menyebutkan terdapat 2 lengkungan, ya, 2 lengkungan, dilihat dari anterior, dari samping, kemudian psikolis ini ketika kita lihat dari belakang ini, dia mengalami kemiringan atau lengkungannya ini sangat sangat menikung sekali, kalau saya seperti itu, sangat menikung sekali. Bisa dilihat gambar BJ ini merupakan salah satu kasus pada psikolis ini. Ya, tulang punggungnya membengkok. Nah, kemudian masih ada beberapa permasalahan lagi yang merupakan selain psikolis ini, masih ada beberapa permasalahan yang intinya ketidaknormalan tulang punggung dari bentuknya.
bisa miring dari atas atau seperti psikolis ini dan bisa lurus ke atas tapi membengkok ke bawah. Nah, ini sering kita jumpai atau kalau kita lihat di internet banyak sekali kasus-kasus seperti itu. Nah, mengapa ini bisa terjadi? Yang pertama karena aktivitas sehari-hari. Ya, kalau kita sering menulis, membungkuk, ya, kalau kita sering tidur dengan tidak lurus, maka terjadi permasalahan yang ada pada tulang belakang. Nah, ini lumbalis, atau tadi tulang ekor, kemudian koksik, ada bagian bawah itu ya, tulang ekor bawah. Nah, ini ada yang dinamakan koksik. Nah, kecil sekali teman-teman, jadi sangat berbahaya ketika dibuat kecelakaan atau dibuat bercanda seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, silakan. Oh ya, ini presensi minggu lalu yang tidak bisa diakses. Silakan, ini bisa diakses. Perhatikan hurufnya, angkanya agar bisa masuk pada link tersebut. Oke, next. Kemudian tulang rusuk atau os coxtae. Bisa lihat seperti ini. Rusuk teman-teman saudara bisa diraba semuanya, ya, diraba, ya, mengalami beberapa rongga-rongga. Nah, terdiri dari 12 pasang, dibedakan menjadi 2 bahan. Os costalis, bagian terpanjang terletak di sebelah dorsal lateral, kemudian cartilago costalis, bagian yang pendek, terletak di sebelah ventromedial. Bagian ini terdiri atau terjadi dari jaringan tulang rawan, cartilago costalis 1-7 melekat pada sternum, 87 cartilago costalis, 7 cartilago costalis 11 dan 12. Seperti apa bentuknya? Nah, ini seperti ini. Nah, terdiri dari tadi ada 12 ya, bisa dicek di situ ada 12, kemudian terdiri pada 3 bagian. Ya, ada costa varii, ada costa supri atau supriae, kemudian ada costae fluctuante atau fluctuates pada bagian bawah. Dan bagian atas pada bagian 1 hingga bagian 6 disebut di sini adalah costa varii, kemudian 7 hingga 11 di sini disebutkan pada bagian supri atau supriae, costalis supriae, dari costae supriae, dan pada bagian 12 di sini disebutkan atau dinamakan costae fluctuante atau fluctuantes. Nah, ada pada bagian dada teman-teman sekalian. Untuk melindungi apa? Untuk melindungi paru-paru dan pada bagian jantung. Nah, kemudian tulang dada juga terdiri dari costae atau pada bagian-bagian ini atau pada bagian yang meruas-ruas ini yang dinamakan adalah tulang costae-nya atau tulang pada bagian-bagian dadanya ini. Nah, kalau teman-teman 1-12 inilah yang dinamakan tulang costae-nya. Nah, pada bagian-bagiannya yang sudah saya sebutkan tadi terdiri dari 12 dan ada dibagi ke 3 bagian. Costae supri, costae varii, costae supri, dan costae fluctuante atau fluctuates. Nah, tulangnya seperti apa? Seperti ini, teman-teman. Tulangnya rawan sekali, tipis, dan memanjang. Bila dilihat dari dekat seperti ini. Kemudian os sternum, penyusun selanjutnya, adalah penyambung dari costae pada dada manusia. Di bagian tengah terdiri dari 3 bagian, yang atas adalah manicurium sterni, corpus sterni, dan processus cyphodeus. Nah, fungsi vertebrae, teman-teman bisa membacanya semua.
bahwa yang paling utama dari vertebrae di sini atau pada bagian tulang di sini adalah membantu tubuh untuk berdiri atau menopang tubuh dan melindungi bagian-bagian vital yang ada pada tubuh manusia. Karena di bagian badan atas ini sangat banyak sekali ya, ada lambung, ada jantung, ada paru-paru, ada ginjal dan lain-lainnya. Semua dilindungi pada tulang pada bagian vertebrae. Oke, next saya akan mempresentasikan lagi. Selanjutnya skeleton extremitatum atau rangka anggota. Nah, rangka anggota ini merupakan pada bagian lengan. Yang pertama di sini adalah scapula dan clavicula. Nah, ini yang saya sebutkan tadi adalah permulaan dari otot rangka, otot penggerak atas, mulai dari scapula dan clavicula. Tulangnya seperti ini. Saya akan perjelas lagi mana scapula, mana clavicula. Mungkin teman-teman sudah bisa membaca di situ ya, bahwa clavicula ini. Nah, kita bahas dulu terkait scapula. Scapula di sini adalah tulang pada bagian belakang, ya. Ada yang menyebutnya tulang pada sayap, ya. Atau bahasa Jawanya apa? Epek-epek kalau dulu ada yang bilang seperti itu. Ada tulang sayap, ada yang dinamakan di sini adalah tulang scapula. Teman-teman bisa merabanya. Nah, di sini ini adalah penempel sendi pada anggota gerak atas. Di atas yang merah pada gambar itu terletak pada punggung atas teman-teman sekalian, ini adalah os scapula. Kemudian os scapula itu dilihat dari depan dan belakang adalah seperti ini, ya. Kemudian bagian-bagiannya pada os scapula. Kemudian os clavicula. Nah, ini kalau teman-teman melihat, nah ini bukan satu kesatuan dari tadi tulang rangka tadi, tulang clavicula tadi, tulang koste ya, tulang koste tadi. Tapi ini sudah berbeda. Nah, ini dia sudah berdiri sendiri. Nah, letaknya dari mulai pangkal leher hingga pada pundak. Nah, ini adalah yang dinamakan tulang clavicula. Nah, ini merupakan, jika dilihat lebih jelas lagi, tulangnya sangat membengkok, terdiri dari dua bagian, dari kiri dan dari kanan. Nah, ini untuk presensi hari ini. Silahkan diakses link tersebut agar bisa masuk pada presensi pada hari ini. Kemudian next, masih seputar pengenalan tulang lagi. 3, 4, 5 mana 5? Oh, bentar. Nah, kita mengenal selanjutnya adalah bagian lengan. Kalau tadi kita sudah mengenal pada bagian tulang sayap, scapula, clavicula, lanjut pada lengan. Di sini kita ada 3 bagian, yakni skeleton brasi atau humerus, skeleton antebrasi ada 2 bagian,
yakni radius dan ulna, dan skeleton manus. Mana saja? Ini adalah gambarnya. Gambar pertama adalah gambar humerus. Yang kedua di sini ada bagian clavicula dan ulna, atau yang disebut antebrasi, atau humerus tadi disebut brasii. Selanjutnya ada skeleton manus atau pada telapak tangan. Nah, kita akan bahas satu persatu. Skeleton brasi atau humerus merupakan tulang panjang, ya. Salah satu contoh dari tulang panjang merupakan atau tulang yang ada pada lengan teman-teman sekalian. Nah, ketika teman-teman membentangkan lengan, Anda melihat mulai dari pundak hingga siku, inilah yang dinamakan humerus, ya. Bisa diraba lagi lebih dalam bahwa ini merupakan atau ini yang dinamakan adalah tulang humerus. Kemudian antebrasii yang pertama atau yang tadi sudah saya sebutkan ada dua, ada pada lengan bagian bawah, ya. Ini ada dua bagian, ada radius sama ulna. Ya, tapi ingat-ingat bahwa kalau di sini humerus memang ada satu tulang, tapi kalau di lengan bawah di sini terdiri dari antebrasii ada dua bagian, yakni radius dan ulna. Kemudian manus ini pada tangan, ya, ada jari teman-teman sekalian dibagi menjadi tiga, yakni ossa digitorum pada bagian jari, ya, jari ini bagian yang dinamakan ossa digitorum. Kemudian metakarpi sama pergelangan disebutkan di sini adalah ossa karpi. Nah, ingat bahwa kalau di atas tadi brasii 1, brasii 2, dan pada manus di sini ada 3 bagian. Oke, next, selesai. Yang terakhir, saya akan stop share dulu. Oke, next 35. Oh, enggak ada. 56. Oke. Ya, enggak ada lagi. Oh, ini 6. Nah, ini yang terakhir untuk materi hari ini. Nah, skeleton extremitatum inferior, yakni os coxae. Mana itu os coxae? Ada pada pinggul teman-teman sekalian. Jadi, kalau tadi di awal perkuliahan ini tadi sudah saya sebutkan bahwa tulang belakang kita memiliki dua lengkungan. Nah, pada lengkungan akhir, pada apa tadi? Pada bagian apa? Tulang ekor tadi disebutnya apa? Sakrum sama koksik. Nah, ketika bagian itu ditempeli koksi, ya, koksi ini adalah tulang pinggul. Pada wanita ini memiliki kokse yang sangat lebar dibanding dengan punyanya laki-laki. Nah, ini bisa kalian raba bahwa os coxae ini nanti merupakan tempat menempelnya juga tulang lanjutan atau yang dinamakan tulang bagian gerak bagian bawah atau pada paha. Nah, pada coxae ini terdiri dari 3 bagian, ya. Terdiri dari 3 bagian yang dinamakan ilium, kemudian pubis dan ischium. Nah, ischium. Nah, untuk sebagai pengingat saja bahwa bagian ini memiliki yang pertama adalah ilium pada bagian besar atau bagian telapak pada tulang ini. Teman-teman, kalau misalkan Anda raba pada pinggul teman-teman sekalian, nah pinggul inilah yang dinamakan os coxae dan bagian ini dinamakan ilium coxae, ya. Kemudian mohon maaf sekali lagi pada bagian selakang, nah teman-teman
di sini bisa meraba badannya masing-masing ya. Ketika teman-teman melangkah pada selakangan, ya, pada selakangan teman-teman sekalian, inilah yang dinamakan os atau kokse bagian pubis. Ya, pada bagian pubis ini pada bagian selakang teman-teman sekalian. Atau kalau misalkan teman-teman lihat ada bagian yang menempel atau yang ditempeli anus teman-teman sekalian. Kemudian pada pantat, nah pada pantat ini selain tadi pada bagian tengah pantat ini ada apa namanya pada bagian koksik dan sakrum. Di sampingnya atau di bagian bawah di sini pada bagian kokse adalah kokse ischium. Nah, itu adalah bagian-bagian dari kokse. Nah, kokse ini terdiri dari beberapa bagi atau nama juga, tapi yang perlu diingat kalau kokse itu terdiri dari 3 bagian. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita ketemu lagi minggu depan dengan pembahasan lanjutan, karena untuk materi femur atau materi paha akan kita bahas minggu depan. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk Anda dan keluarga Anda. Terima kasih.